Udah kan ini udah mulai. Udah ya. Kembali lagi bersama kami di Caga Gajo. Cari jawaban dengan Joli. Dan pada episode kali ini kita akan ditemani oleh dua host ganteng, yaitu saya Metode Sri Manggiri dan juga Jaki Nazir Sitorus. Dan tahu nggak, hari ini kita episodenya bakal bahas soal apa nih gitu? Kita pada episode kali ini bakal bahas tentang asma. Hal yang sering disepelekan namun ternyata sangat berbahaya dan berdampak dalam hidup kita sehari-hari. Apalagi anak-anak remaja yang sering menyepelekan. Banyak pertanyaan kita ya, Pet, pada episode kali ini yang akan dijawab. Maka dari itu kita akan mengisi bangku-bangku kosong kita dengan 3 narasumber tamu spesial kita pada episode kali ini. Selamat datang. Halo. Hai. Hai. Ini boleh dimakan kalau mau. Ya, Silakan juga. Perkenalkan nama dulu ya kalau boleh. Halo semua, nama saya Jacqueline. Saya adalah salah satu narasumber yang akan menjelaskan soal asma dalam podcast pada hari ini. Halo semuanya, teman-teman juga, nama saya Andra Fatisano sebagai juga narasumber yang akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari dua host ganteng kita kali ini, dan saya juga merupakan salah satu mantan pengidap asma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zoya Kristalini dan hari ini saya akan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Oke. Pada podcast kali ini komplit ya, ada 3 narasumber kita yang akan menjawab. Jadi jawaban-jawabannya pasti lengkap. Jelas. Jadi banyak pertanyaan kita pada hari ini. Apa tuh? Ada apa itu asma, gimana gaya anak remaja bisa mempengaruhi dengan gaya hidupnya itu mempengaruhi dengan asma. Nah, tapi saya mau nanya dulu, saya mau cerita dulu. Saya dulu itu punya teman, dia itu gimana ya, gaya hidupnya itu kayak kurang benar, mungkin dari makan junk food, makan makanan cepat saji, begadang, habis itu main game terus di rumah, nggak pernah olahraga dia. Dulunya padahal dia paling jago, dia main olahraga dia. Paling game situ ya? Ya, cuman dia karena game ini kan makin pesat ya kan meningkatnya. Iya. Makanya berubah dia sekarang. Terus tiba-tiba dia kena asma, dia bolak-balik rumah sakit dia katanya. Bisa menjawab ya mas? Ya. Jadi saya menghubungkan antara gaya hidup dan juga dampaknya nantinya mengidap asma. Oke, saya lanjutkan ya. Iya. Jadi sebenarnya itu seperti yang dijelaskan bahwa gaya hidup teman Jacqueline itu sering begadang, bahkan nggak pernah olahraga. Pada dulu itu sangat sering dan juga jauh olahraga kan? Ya. Dan akhirnya lingkungan juga mempengaruhi karena dia nggak pernah beres tempat tidur yang membuat tempat tidurnya ataupun rumahnya itu jadi kotor. Jadi nggak pernah ke rumah kan? Ya. Oke, ini cocok sekali nih. Jadi pertama, hal itu terjadi bahwa teman Jacqueline mengidap penyakit asma karena dia itu memiliki imun yang rendah. Dia tidak bisa menghalangi dan tidak bisa melawan partikel jahat. Dan juga terdapat pemicu asma tersebut dalam rumahnya karena lingkungannya kotor, yaitu debu. Nah, debu-debu itu yang akhirnya membuat asmanya si teman Jacqueline itu terpicu, yang membuat terdapat gejala, contohnya seperti batuk, suara bengis saat menghembuskan dan menarik nafas, dan juga sesak nafas. Nah, belum lagi kalau dia tuh sering mageran atau rebahan di kasur terus, apalagi kamarnya itu jarang dibersihin alias jadi berdebu. Nah, atau dia sering hirup asap rokok, walaupun dia sendiri itu nggak ngerokok ya, tapi itu salah satu jadi penyebab terganggunya organ pernapasan kita. Mungkin dari omnya atau dari temannya gitu. Nah, iya pasti banyak tuh di sekitarnya. Dan jangan lupa juga stres dan juga drama-drama remaja zaman sekarang kan, itu bisa juga memicu asma. Jadi bukan soal fisik juga, tapi mental juga terpengaruh. Berarti kalau misalnya stres gara-gara tugas juga bisa dong. Itu sebelum makin dalam pertanyaan kita, saya mau nanya, apa sih itu asma? Oke, isi menjawab juga ya dia. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke topik lebih dalam, saya mau menjelaskan tentang topik mengenai apa itu asma sebenarnya. Nah, mengapa asma ini banyak disepelekan oleh remaja saat ini? Padahal sebagian orang asma ini merupakan salah satu ancaman penyakit yang juga bisa membunuh dan juga menghilangkan nyawa seseorang. Jadi begini,
Asma itu merupakan penyakit jantung atau penyakit dari pernapasan kita atau paru-paru yang kronis atau dimaksud itu yang panjang. Penyakit ini itu menyerang saluran pernapasan kita, yakni membuat saluran pernapasan kita itu menjadi meradang atau sakit dan juga akhirnya menyempit. Nah, karena meradang dan penyempitan itu akhirnya oksigen yang kita hirup itu sulit masuk ke dalam paru-paru kita dan bisa melakukan pernapasan dengan baik. Begitu. Ya, betul. Kalau misalnya pengaruh asma terhadap pernapasan kita, organ-organ tubuh kita itu apa ya? Penting sekali nih. Walaupun asma itu banyak sekali dampak-dampaknya, dan seperti yang kita tahu dampak utama itu pada saluran pernapasan kita. Tetapi juga asma ini juga memiliki dampak penting pada organ-organ kita. Nah, mengapa saya sebutin dampak penting? Dampak penting itu bukan dampak bermanfaat, tapi dampak yang mematikan. Karena ketika seseorang menderita asma itu, nah oksigennya itu sulit masuk. Nah, dan kan kita pernah belajar di SMP kan, bahwa sistem peredaran darah itu untuk oksigen untuk dibawa ke seluruh tubuh bisa digunakan. Nah, karena oksigen itu kurang dalam darahnya, yang akhirnya jantung ini bekerjanya lebih keras untuk bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Walaupun seseorang itu mengalami asma, tapi tetap masih ada oksigen bisa masuk lah. Nah, karena itu jantungnya terus berdebar dengan kencang dan akhirnya membuat tekanan darah tinggi, lajunya nggak stabil dan bisa terjadi penyumbatan ataupun pemecahan pada saluran darah mereka, sehingga ini sangat berpengaruh pada setiap organ. Contohnya kalau organ-organ ini sulit untuk bekerja dengan baik gara-gara asma, itu juga bisa menimbulkan penyakit lain. Ini bahaya banget. Bahaya banget berarti ya. Jelas. Jadi pengaruh dan gaya hidup kita bisa ngaruh ke berbagai penyakit ya. Jelas banget. Kena organ juga tuh. Bisa. Kalau boleh tahu peran terhadap iman Kristen kayak mana ya? Cara mengatasinya. Cukup menarik. Kalau saya mau tahu, ini Rohos Ganteng ini ternyata Kristen ya? Ya. Kami juga ternyata ini untuk Kristen dari sekolah IPK dan juga sekolah Kristen. Kebetulan saya mau jelaskan apa peran penting kita sebagai umat Kristen. Nah, jadi begini. Kita sebagai orang Kristen dan dari kecil sudah diajarkan bahwa kita sudah diberikan tubuh jasmani kita dengan baik, akal budi yang sehat, dan juga jiwa raga yang akhirnya bisa menjadikan tubuh kita ini dengan baik. Nah, Tuhan sudah berfirman pada 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 bahwa disebutkan bahwa tubuh kita ini merupakan baik Allah. Tuhan telah mempercayakan kita untuk kita bisa menjaganya dengan baik. Nah, teman-teman Kristen yang juga menonton video ini, saya juga mau mengingatkan juga buat teman-teman untuk bisa menjaga kesehatan, karena pada zaman-zaman saat ini banyak sekali kasus-kasus di mana penyakit itu sering terjadi pada anak remaja, terutama kita semuanya nih, dan apalagi bos kita yang datang ini. Nah, jadi saya mau sebutkan, nah kita kan semua ini kan memiliki prinsip sebagai murid Kristus. Nah, prinsip murid Kristus itu pengikut setia, teladan, dan juga menerapkan firman Tuhan. Kita sebagai murid-murid Kristus itu harus menerapkan firman Tuhan sebagai bentuk iman percaya kita kepada Tuhan Yesus kan. Nah, selain itu, karena dampak itu, kita juga memiliki berbagai dampak manfaat bagi teman-teman kepada kita dan orang lain. Contohnya nih, kalau saya sebagai murid Kristen, saya menjaga kesehatan saya dengan baik, saya tidak mengenal orang tua, tentu saya akan menjadi teladan bagi teman-teman semua. Yang kedua, juga saya menjadi inspiratif bagi teman-teman dan juga mendorong semangat mereka untuk bisa berubah seperti saya, terutama penyakit-penyakit ataupun teman-teman yang sudah mengidap penyakit asma seperti saya dulu. Dulu saya mengidap penyakit asma, tapi sekarang puji Tuhan saya sudah sembuh. Nah, dampak yang ketiga itu, teman-teman kita ataupun sekitar kita itu bisa memiliki, juga bisa merasakan kasih dari kita semua. Kan terdapat satu prinsip dari iman Kristen yaitu apa? Kasih. Nah, karena kita benar kasih, maka orang-orang sekitar kita itu akhirnya dapat merasakan kasih yang sejati dan kasih yang sangat-sangat baik kepada mereka sendiri. Dan pada itu dampak bagi seluruh teman-teman kita atau orang-orang kita sebagai murid Kristus itu adalah mereka dapat melihat serta dapat mempercayakan dan juga dapat percaya kepada Tuhan. Sebelumnya mereka belum percaya, tapi sekarang mereka dapat percaya karena kita sudah mencerminkan Tuhan itu sendiri. Karena narasumber kita Evan sudah terlalu banyak bicara, boleh tunjuk ya. Oh iya, Kalau boleh yang lain ada solusi nggak nih cara mengatasi atau bahkan agar tidak terkena dari asma? Biasanya sih kalau zaman sekarang remaja itu kan pergaulan
kebanyakan remaja itu pergaulan bebas gitu, ada yang merokok, ada yang hidupnya pokoknya nggak sehat lah. Jadi itu kebanyakan hidup-hidup yang nggak sehat kayak merokok gitu kan bisa memperburuk kesehatan kita. Jadi kita itu remaja-remaja yang ikut dalam pergaulan bebas itu bisa kena asma. Itu aja sih. Ya sih, betul banget. Kelihatan dari anak remaja sekarang kan gaya hidupnya seperti itu kan. Kalau saya Nah, kan banyak yang bilang tuh kalau asma itu susah buat dikendalikan. Tapi ternyata asma itu bisa aja dikendalikan. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat. Seperti tidur tepat waktu, cukup beristirahat, banyakin gerak-gerak atau olahraga. Terus juga kita bisa jaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. jadi begitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke mana, Met? Segmen mitos atau fakta. Ya. Nah, kalian nanti jawab mitos atau fakta terus jelasin juga, ya kan? Oke, jadi mitos dan fakta yang saya mau omongin itu katanya yang bisa kena asma itu hanya orang yang merokok, Yang suka merokok. dan juga punya alergi. Kira-kira benar atau enggak? Saya akan menjawabnya. Jadi itu nggak sepenuhnya benar, karena asma itu bisa menyerang siapa saja, bisa anak muda, remaja gitu, balita, bahkan orang dewasa. Itu sih yang biasanya terkena itu kayak orang obesitas atau enggak polusi udara. Masih banyak lagi sih kayak atau enggak kayak hidup-hidup yang nggak sehat itu kan. Nah, kalau merokok itu sebenarnya malah memperburuk gejala. Gitu aja sih. Nah, kan orang perokok itu kan bisa dibilang dia itu perokok pasif kan. Jadi kalau kita sering merokok, otomatis organ pernapasan kita juga pelan-pelan bisa semakin rusak. Nah, akibatnya itu bisa menimbulkan gejala-gejala asma yang dapat menimbulkan penyakit asma dalam tubuh kita. Berarti itu mitos ya, nggak cuma orang yang merokok sama punya alergi yang bisa kena asma. Jadi lanjut ke pertanyaan kedua, mitos atau fakta yang kedua. Jadi apakah asma itu bisa sembuh total? Asma bisa sembuh total, itu mitos atau fakta? Nggak 100% benar sih. Apa itu asma itu kan penyakit kronis. Jadi apa itu biasanya orang yang kena itu gara-gara lingkungan sekitarnya atau enggak memang genetik atau alerginya. Jadi asma itu bisa datang kapan saja. Tapi cara minimalisir asma itu bisa menggunakan obat secara rutin kayak inhaler itu kan. Ya. Jadi itu mitos. Mitos ya. Ya. Jadi ada lagi mitos ketiga? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada lagi, Met? Nggak ada lagi. Ya, kita lanjut aja ke kayak kesimpulan insight yang bisa kita dapat lah. Tadi kan udah dijelasin apa itu yang bisa kita lakukan supaya menanggulanginya, menghadapinya. Itu dengan cara-cara yaitu seperti kayak berolahraga, makan makanan sehat, Gaya hidup yang ya sehat. gaya hidup yang sehat lah pokoknya, ya kan? Iya. Dengan itu kita dapat menjaga tubuh kita dari asma. Kira-kira Ada solusi nggak? kesulitan nggak sih kan? Sudah tadi kan? Oh, iya. Iya, kesulitan kan mantan asma kan? Betul sekali. Kesulitan nggak sih? Coba kasih kata-kata ke teman-teman gimana ceritanya, kayaknya sakit, nggak mau ngalamin lagi atau gimana apa gitu. Oke, saya jelaskan teman-teman ya. Jadi saya mau jelaskan dari awal saya itu mengidap penyakit asma sejak saya kelas 1. Saat kelas 1 itu saya bolak-balik ke rumah sakit. Yang akhirnya saya melewatkan banyak ujian dan membuat saya ranking 5 dari belakang. Dari 30 siswa jadi 30 sampai saat saya kelas 1. Dan dulu itu saya itu mesti bilang masa-masa kurang imun atau masa-masa jadi lemah. Karena hal tersebut saya terancam tuh bisa gagal sekolah gara-gara ketinggalan banyak pelajaran. Tapi puji Tuhan, setelah 3 tahun atau 4 tahun saya melewati berbagai tantangan dan juga
mama saya sedang mengikuti saya untuk bisa menerapkan gaya hidup sehat. Terutama di sekolah itu ada program yang namanya pada hari Jumat itu harus tersedia yang namanya sayur-sayuran kan, dan juga buah-buahan biar lebih sehat. Dan saya juga diikutkan itu les ataupun kegiatan karate. Dan puji Tuhan saya selama ini udah bisa menjuarai beberapa prestasi dan juga beberapa pertandingan. Dan dari dulu, dari kelas 6 sampai sekarang saya masih karate. Nah, jadi yang saya mau tekankan teman-teman, bahwa jika teman-teman masih menderita penyakit asma, bahwa teman-teman bisa mencegah atau meminum resisten saja dengan cara mendapatkan hidup sehat. Juga saya ini juga memperingati teman-teman sekalian yang menganggap dan juga masih menerapkan gaya hidup yang buruk seperti disebut dalam Mendagri kan, yaitu makan makanan junk food, sering begadang. Jangan makan. Saya juga bingung tuh orang begadang ngapain, saya emang paling bosan doang. Bosan kan. Habis itu dia juga jarang bersih tempat tidurnya. Padahal kan baik untuk motivasi. Kalau kalian mau produktif, pertama kalian itu harus namanya bersihkan tempat tidur. Menurut saya tuh motivasi ya dari teman-teman. Cuman itu sebenarnya juga bermanfaat untuk bisa membuat tempat tidur kita itu lebih baik. Nah, hari ini saya juga ingin membagikan tips cara mencegah asma. Jadi yang pertama, kita bisa jaga kebersihan di sekitar kita seperti nyapu, ngepel, ataupun membersihin tempat tidur. Pokoknya hal-hal kecil aja bisa sangat berarti bagi tubuh kita. Yang kedua, kita bisa hindari asap rokok. Karena seperti yang tadi Jacob menjelaskan, kalau asap rokok itu sangat berbahaya sehingga dapat mengganggu organ pernapasan kita. Dan yang terakhir, kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita seperti nggak begadang atau tidur cepat, terus makan makanan bergizi, juga sering olahraga. Dari kamu kan? Oh, jadi kita harus merawat ya tubuh kita untuk mencegah dari berbagai penyakit dan cuma asma ya. Terus kan Solusi yang tadi kita dapat itu udah banyak banget ya. Jadi dengan semua solusi itu kita bukan cuma menjaga diri kita dari penyakit asma, cuman banyak juga dari penyakit lain. Udah kita karena udah nggak kerasa lama waktunya ini, kita tutup aja ya dengan kata-kata. Burung pipit terbang di darat, mencari rumah di atas papan. Pemicu asma perlu kau jauhkan agar lega nafasmu sampai akhir zaman. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan podcast kami Cari Jajo, cari jawaban dengan cerita Jori. Dadah, makasih.